Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nola Sepitri dengan NIM 4012111012 akan menjelaskan sedikit materi mengenai laut lepas dalam hukum laut internasional. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama yaitu definisi laut lepas menurut UNCLOS 1982. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Jadi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa laut lepas terletak jauh dari pantai, yaitu bagian luar dari zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya, penelitian mengenai laut lepas. Penelitian mengenai laut lepas terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, prinsip kebebasan di laut lepas, yang kedua, status hukum kapal-kapal di laut lepas, dan yang terakhir, pengawasan di laut lepas. Prinsip kebebasan di laut lepas. Berdasarkan prinsip kebebasan bahwa semua negara, apakah berpantai ataupun tidak, dapat mempergunakan laut lepas dengan syarat mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh konvensi atau ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya. Selain itu, kebebasan ini berarti juga tidak satupun negara yang dapat menundukkan kegiatan maupun di laut lepas di bawah kedaulatannya, dan laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai. Prinsip kebebasan laut lepas berdasarkan pasal 87 Konvensi PBB tentang hukum laut. Kebebasan itu meliputi yang pertama, kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, yang ketiga, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi ini. Selain itu, ada juga kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instansi-instansi yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional. Pada dasarnya, prinsip kebebasan di laut lepas ini pada umumnya sudah dapat diterima oleh masyarakat internasional. Namun, di berbagai negara masih terdapat keraguan atas prinsip itu sendiri. Pada hakikatnya, dasar ini erat sekali dengan natur yuridik laut lepas. Selanjutnya, ada beberapa teori mengenai natur yuridik laut lepas. Yang pertama ada res nullius. Sebagai res nullius, laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Tetapi, teori ini mempunyai akibat yang negatif, yaitu bila laut bukan merupakan milik suatu negara, maka kebebasan yang terdapat di laut tersebut dapat mempunyai akibat-akibat yang ekstrim. Misalnya, suatu negara yang dapat memiliki laut tersebut karena ia mempunyai kemampuan teknik untuk itu, dan setidak-tidaknya berbuat semaunya. Yang kedua, ada teori res communis. Berdasarkan teori ini menyatakan bahwa laut adalah milik bersama, karena itu negara-negara bebas untuk menggunakannya. Status hukum kapal di laut bebas. Di laut lepas, status ini didasarkan atas prinsip tunduknya kapal-kapal pada wewenang eksklusif negara bendera. Ini berarti bahwa tiap-tiap kapal harus mempunyai kebangsaan suatu negara yang merupakan syarat agar kapal-kapal tersebut dapat memakai bendera negara tersebut. Dalam hal pembahasan status hukum kapal-kapal di laut lepas, sebaiknya kita membedakan terlebih dahulu antara kapal-kapal publik dan kapal-kapal swasta. Kapal publik adalah kapal-kapal yang digunakan untuk dinas pemerintah dan bukan untuk tujuan swasta. Terdiri dari kapal perang, kapal-kapal publik non-militer, dan kapal-kapal organisasi internasional. Yang kedua yaitu kapal swasta adalah kapal-kapal yang digunakan untuk tujuan swasta. Perbedaan antara kapal publik dan kapal swasta didasarkan pada penggunaannya, bukan pada kualitas pemilik kapal-kapal tersebut. Misalnya, sebuah kapal swasta yang dicharter oleh pemerintah untuk tujuan komersial, maka selama disewa, status kapal tersebut adalah kapal publik. Sebaliknya, apabila kapal tersebut disewa oleh suatu perusahaan swasta untuk tujuan komersial, maka status kapal tersebut selama dicharter adalah merupakan kapal swasta.
Selanjutnya, pengawasan di laut lepas. Pengawasan ini dilakukan oleh kapal perang. Pengawasan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum yaitu terdiri dari pengawasan biasa, inspeksi, dan tindakan kekerasan lalu lintas. Yang kedua ada pengawasan khusus, yaitu meliputi pemberantasan perdagangan budak belian dan pemberantasan bajak laut. Kesimpulannya, yaitu di laut lepas semua kapal-kapal tunduk sepenuhnya pada peraturan-peraturan dan ketentuan negara bendera. Suatu kapal yang memakai bendera suatu negara harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara tersebut di laut lepas. Undang-undang negara bendera berlaku bagi semua orang yang terdapat di atas kapal, baik warga negara dari negara bendera maupun terhadap orang-orang asing. Undang-undang negara bendera ini berlaku terhadap semua perbuatan hukum yang terjadi di atas kapal atau bagi semua perbuatan pidana. Sekian penjelasan materi mengenai laut lepas dalam hukum laut internasional dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.